Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziatun Awaliyah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Bersama ini saya membersamai beliau Bapak Kepala SMA Negeri 4 Purwokerto, Bapak Kwasono Adi Saputro, yang akan berbagi ilmunya terkait dengan proses pengambilan keputusan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Enggak. Pak, Gimana? ada pertanyaan yang saya ingin tanyakan terkait dengan proses pengambilan keputusan. Iya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Fauziatun, Jalan Guru Penggerak dari SMA Negeri 4 Purwokerto. Nah, terkait dengan pertanyaan Bu Fauziatun tadi terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, itu memang kita harus bisa melihat kasus-kasus yang ada yang terkait dengan apakah kasus-kasus itu mengandung kebenaran atau kesalahan. Demikian itu. Jadi apa itu benar atau salah. Memang ini luar biasa, harus dianalisa dulu apakah memang benar-benar dua kepentingan ini memang perlu diputuskan dengan bijak, dengan benar terkait dengan dilema etika tersebut. Itu Bu. Berarti harus dianalisis dulu kasusnya. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau di sekolah kita di SMA Negeri 4 Purwokerto itu memang tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan itu kecil sih tidak ada. Ya, kita harus melibatkan stakeholder. Ya. Kalau di sekolah ini kita menggunakan tim manajemen, ya, terdiri dari para waka, KTU, bisa juga bendahara dan juga para wali kelas atau bahkan juga dengan BK seperti itu. Jadi kita supaya nanti keputusan itu ya bisa bermanfaat dan membawa kebaikan lah seperti itu. Jadi tetap dilihat dari kasusnya, kemudian kalau kasus itu kecil ya kita kalau bisa diselesaikan langsung ya langsung. Tapi kalau komplek harus dimusyawarahkan dengan stakeholder. Iya, benar. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak alami lakukan selama ini? Ya, yang jelas yang utama kita akan mengenali dulu nilai-nilai dulu. Maksudnya sebenarnya ini mengandung kebenaran apa tidak sih, dilema etikanya seperti itu. Kemudian setelah itu kan kita mencari atau mengumpulkan fakta-fakta itu, terus kemudian otomatis kita uji benar apa tidak gitu. Kalau secara teoritis kan mungkin kan ada uji legal, regulasi, intuisi, publikasi dan panutan itu lah gitu ya, seperti itu. Silakan itu nanti memang secara teoritis itu seperti itu, tapi nanti kita uji benar nggak sih dari apa nilai-nilai tadi, kemudian kita kumpulkan fakta, kemudian diuji gitu. Baru sebenarnya benar apa enggak sih ya, seperti itu. Jadi penting sekali karena paradigma ini memang sangat penting sekali ketika kita membawa fakta ini benar apa enggak dan sebagainya. Nah, kemudian ada sebuah resolusi dan mau tidak mau setelah memutuskan sebuah resolusi ini harusnya kita juga perlu ada investigasi ya, opsi gitu ya. Jadi itu kemudian baru buat keputusan. Ini loh keputusannya seperti itu. Jadi melibatkan semua stakeholder tadi, khususnya di tim. Kalau di SMA 4 itu menggunakan tim manajemennya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang akhir itu benar nggak sih kita putuskan tadi, otomatis kan kita lihat, kita evaluasi, kita refleksikan keputusan itu. Jadi ketika ada suatu masalah ya bisa langsung nanti hasilnya maksimal
bisa benar gitu Bu. Berarti tetap sesuai dengan langkah-langkah untuk pengambilan Iya, keputusan. seperti itu. Jadi step by step. Gitu. Oke, tidak serta-merta. Iya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang efektif, yang jelas tadi kita juga harus melihat kasusnya tadi. Ya. Kasusnya tadi kan, kasus-kasusnya tadi itu ketika ada kasus, ada fakta dan sebagainya, kita juga harus berpikir, oh ini tuh lihatnya nanti kita basisnya itu basis berhasil akhir atau peraturan atau rasa peduli. Jadi ada apa hasil akhirnya nanti kita pikirkan bagaimana sih, kemudian apakah ada aturan-aturannya dan ada kepedulian kita terhadap kasus tersebut. Misalnya seperti itu. Jadi ketika memutuskan pengambilan sebuah keputusan itu juga harus biar benar-benar efektif gitu. Jadi itu cara berpikir juga diperhatikan biar nanti keputusan juga bisa maksimal hasilnya seperti itu. Nah, berarti cara pengambilan keputusan tetap memperhatikan 3 prinsip. Ya. Tadi ada prinsip hasil akhir, prinsip peraturan, dan prinsip rasa peduli. Ya, itu benar itu. Ya. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikan? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Yang jelas untuk jadwal khusus ya, kalau yang terkait dengan, kalau di SMA kita itu jadwalnya tergantung pada kasusnya. Kalau kasus-kasus yang ringan ya langsung saja. Tapi yang jelas kalau untuk jadwal khusus ada. Karena kita kan sudah ada yang namanya supervisi. Sebagai kepala sekolah kan mensupervisi tatkala ketika ada masalah-masalah kasus-kasus seperti itu dilema etika itu. Kalau kasus-kasusnya sederhana ya nggak masalah sih, langsung kita selesaikan. Misal, oh ini kotor, halaman kotor langsung kita. Atau mungkin ada 2 orang karyawan yang mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Tetapi kalau misalkan itu melibatkan yang kompleks, yang katakanlah yang besar, kita juga melibatkan semua stakeholder tadi, atau kita kalau di SMA kita itu melibatkan tim manajemen untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kalau dengan BK biasanya kita ada konferensi kasus. Jadi kalau ada kasus-kasus biasanya kan dari wali kelas, guru mapel wali kelas, BK kesiswaan. Nanti kalau sudah kasus-kasus yang kompleks biasanya kita ada konferensi kasus, termasuk melibatkan waka maupun kepala sekolah dan pihak-pihak lain di sebelah tersebut, di manajemen. Dan seperti itu. Jadi ada jadwal yang spontan, juga ada jadwal yang sistematis gitulah, seperti itu. Jadi tetap melihat kasusnya apa? Iya, melihat kasusnya seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu ya? Okay. Yang membantu sebenarnya banyak lah. Yang jelas tergantung kita sendiri, personal sebagai pemimpin di satuan pendidikan ini. Saya kayaknya tetap harus punya sebuah tujuan lah. Tapi yang jelas sebuah kepemimpinan lah yang harus kita pegang. Tapi walaupun demikian tetap dari berbagai pihak juga sangat membantu, ya, menginspirasi. Tidak hanya pada para waka, KTU, guru, karyawan, siswa kan juga seperti itu, nggak masalah ya, semua pihak. Termasuk juga kadang-kadang kita organisasi di MKKS itu juga mempengaruhi informasi dari MKKS atau informasi bersama dengan komite juga seperti itu. Jadi untuk mengambil sebuah keputusan itu kan pengalaman kita juga termasuk itu mempermudah dalam pengambilan keputusan sebenarnya seperti itu. Gitu, Bu. Kemudian dari hal-hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Ya, yang jelas mungkin dari dilema etika itu kita belajar bahwa
ketika mengambil sebuah keputusan itu ya mau tidak mau kita juga harus tadi ada tahapan-tahapan lah, yang jelas ada tahapan-tahapan itu dari tadi yang mengumpulkan fakta dan sebagainya tadi sampai nanti langkah-langkahnya itu penting sekali. Kemudian baru itu prosedur ya, kemudian ada juga diuji gitu, pengujian. Kalau secara ini memang diuji, apakah ini menguji itu kan bisa terkait dengan hubungan kita dengan personal yang bersangkutan, apakah merupakan dengan rasa keadilan, itu sudah adil apa enggak sih ya saya membuat keputusan itu, atau bahkan mungkin ada kebenaran atau kesalahan, atau bahkan ini berdampak jangka pendek atau jangka panjang, itu juga perlu dipikirkan prinsip-prinsip tersebut. Jadi ketika mengambil keputusan juga tidak boleh gerusa-gerusu. Ya, kalau dalam bahasanya itu cepat tapi salah gitu lah, jangan sampai seperti itu. Juga ketika kita harus juga berpikir bahwa dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan ini, kita juga harus berpikir bahwa kita memikirkan hasil akhirnya nanti kemana sih gitu. Ketika ada keputusan antara salah satu dengan yang lain, mungkin dengan orang banyak, itu harus dipikirkan gitu, hasil akhirnya nanti dampaknya lah gitu. Kemudian aturannya gimana sih juga kita lihat. Aturan sekarang kan di satuan pendidikan mungkin tentang disiplin PNS dan sebagainya lah, seperti itu. Atau bahkan juga ya tidak kalah pentingnya itu ada rasa kepedulian, empati. Jadi ya mungkin kalau dalam istilah nanti itu di guru penggerak ada segitiga restitusi apa ya, nanti kedepannya seperti itu. Nah seperti itu. Nah, jadi itu bisa sebagai pembelajaran yang saya dapat peroleh dari terkait dengan keputusan tadi, seperti itu, Bu. Ya, berarti intinya tetap menggunakan tadi 9 langkah penyelesaian Iya, dilematika, kemudian ada pengujian paradigma benar lawan benar, kemudian juga melakukan 3 prinsip penyelesaian dilema itu tadi, Pak. Iya, gitu. Oke, Pak. Terima kasih banyak Bapak Iya, atas waktu sama-sama. dan sharingnya, pembelajarannya sangat berharga bagi saya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziatun Awaliyah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Banyumas. Bersama saya Ibu Siti Unjiati SPDI. Beliau adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 1 Cilangkap, yang akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan proses pengambilan keputusan di sekolah. Selamat malam Ibu Unji. Selamat malam Ibu. Mohon maaf Ibu, ini malam-malam saya mengganggu istirahat Ibu. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja monggo. Oke, baik Ibu. Mohon maaf, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Baik, akan kami jawab pertanyaan Ibu dengan melihat atau menganalisis apakah pada kasus-kasus tersebut terdapat keputusan yang mengandung kebenaran atau kesalahan, maka ini adalah rujukan moral. Namun apabila dalam suatu keputusan adalah di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka masuk ke dalam dilema etika. Itu kalau menurut saya. Berarti pada intinya dianalisa dulu kasusnya Ibu. Okay. Kemudian yang selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung unsur kebajikan? Terima kasih. Baik, akan saya jawab. Biasanya saya mengumpulkan para guru untuk membantu pengambilan keputusan mana yang akan diambil,
Kemudian karena semua keputusan itu sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka perlu pertimbangan para guru untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan. Berarti pada intinya dimusyawarahkan gitu. Nggih. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan diantaranya yaitu yang pertama itu mengambil nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian berikutnya yaitu pengujian benar atau salah, diantaranya yaitu uji legal, kemudian uji regulasi, kemudian uji intuisi, kemudian uji publikasi, kemudian uji panutan atau idola. Kemudian yang gede yaitu penguji paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resulasi. Kemudian buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Begitu menurut saya. Pada intinya dalam proses pengambilan keputusan itu melalui 9 langkah gitu. Tidak serta-merta, tapi tadi dimusyawarahkan, kemudian juga dengan tahapan 9 langkah tadi. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang dianggap penting dalam pengambilan keputusan itu ada 3 prinsip penyelesaiannya dilema etika itu ya. Di antaranya yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Kemudian yang kedua atau yang B yaitu berpikir berbasis peraturan atau rules-based thinking. Dan yang ketiga yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Jadi dalam proses pengambilan keputusan tadi ada 3 nih Bu, ada 3 acuan. Ada yang merupakan memikirkan bagaimana hasil akhirnya, kemudian apa itu sesuai dengan peraturan atau tidak, kemudian berbasis dengan rasa peduli. Kemudian selanjutnya, mohon maaf Ibu, apakah Ibu memiliki suatu tata laksana atau jadwal terkait dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal ketika menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa itu Ibu? Ya, baik. Biasanya tergantung pada kasus dilema etikanya ya Bu. Seperti apa, bila kasus dilema etikanya itu termasuk mudah, maka langsung diselesaikan di tempat begitu. Namun apabila kasus dilema etika kategori kompleks, maka perlu pengambilan keputusan yang lebih panjang, biasanya dengan rapat kecil atau para pemangku kebijakan begitu. Ya, baik, berarti dilihat dari kasusnya dulu nih. Kalau kasusnya itu bisa ditangani saat itu langsung ditangani, tapi kalau kompleks berarti mengumpulkan para guru. Kemudian adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika itu Ibu? Ya, faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan dilema etika itu adalah sering komunikasi ya yang efektif antara kepala sekolah, guru dan yang ada di sekitar situ. Jadi intinya kuncinya adalah komunikasi ya Bu. Kemudian satu lagi Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu Ibu? Ya, bahwa dalam pengambilan keputusan itu sebuah kasus dilema etika itu membutuhkan tahapan-tahapan penyelesaian, diantaranya yaitu ya yang contohnya itu